Selamat pagi. Yang saya hormati Ayanda selaku narasumber Pak Soelman. Mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rahmat untuk selalu berbagi ilmu kepada kita semua. Yang saya muliakan Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir meluangkan waktu liburnya, mudah-mudahan langkah dan niat Bapak Ibu jadi amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang sangat berbahagia ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar. Ya, makanya tidak ada kata terlambat, tidak ada kata akhir untuk kita menuntut ilmu. Kenapa? Karena kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan majelis ilmu ini yaitu membawa keberkatan buat kita semua. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat syafaat dari beliaunya nanti. Amin amin ya rabbil alamin. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di pagi yang berbahagia ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, in-house training yaitu pelatihan implementasi kurikulum Merdeka dibuka secara resmi. Enak, sudah berapa sekolah enak. Tetap kita sama. Kemudian Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan ini, kalau majelis guru SMA 3 Mandau ini banyak yang perempuan enak. Tapi tidak apa-apa. Untuk ke depan kita harus lebih maju lagi, tetap semangat. Semangat Bapak Ibu semua. Semangat. Pada kesempatan ini kepada Bapak Ibu semua, ini saya dikasih majelis ilmu mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau dikenal dengan P5 Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya tidak mungkin sudah kenal, kemarin itu kita kegiatan Kombel Bapak Ibu ya. Bagaimana program Kombel itu bisa terlaksana dengan baik, kita ikhlaskan. Kemudian Bapak Ibu ini Bapak Ibu, inilah literasi. Contoh nih, apa konsepnya Bapak Ibu? Ini konsep literasi tuh. Nih, literasi. Silakan Bapak Ibu makan kuenya. Cuma ada beberapa hal yang sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Barang yang ada di sekolah, ya. Kenapa ada beberapa keluhan dari teman-teman, barang itu tidak ada di tempat lagi, ya Bapak ya. Jadi kalau saya taruh 3 di sana, 1 pun tidak ada ketemu. Jadi saya tidak, beberapa barang-barang inventaris sekolah jangan dibawa kemana-mana gitu. Ya, kalau pinjam lapor. Saya sarankan Pak, Kombel ini, komunitas belajar ini tidak hanya melibatkan guru-guru kita aja gitu. Mungkin ada materi yang suatu waktu sekali menghadirkan, mungkin guru atau praktisi pendidikan dari luar, sehingga pada isu materi yang bagus itu kita bisa lebih dalam mempelajari. Kemudian yang kedua, pada salah satu poin yang ditanyakan tadi ada mengenai pembelajaran Pak. Sekarang ini kan tren pergeseran seorang guru Pak, Iya. guru yang materinya sudah di kita sudah bahas gitu kan. Kadang-kadang kita jam terakhir kita juga blank Pak. Kita blank dan juga tidak bisa menggunakan inspirasi kita karena otak itu sudah kelelahan. Ya kita mencoba merefresh diri. Mungkin dengan, kalau saya mungkin ya suka ngopi Pak. Kan saya di luar sana Pak. Ya, itu sebenarnya itu refresh saya. Ya, mungkin yang kita masing-masing punya cara sendiri gitu. Kita ini manusia pasti punya ide dan kreatif sendiri gitu. Dan itu saya bagaimana kita supaya fresh dan otak kita bisa jalan lagi gitu. Bukan saya betul ngopi itu enggak. Ya, itu untuk diri saya. Kemudian untuk di kelas tadi sudah saya sampaikan bahwa
ketika kita dalam kelas, kita pertama itu pasti melihat anak ini gimana, ini siap atau tidak gitu kan. Ini anak ini layak atau tidak. Nah makanya pas jam terakhir, enggak pun saya tanya, mereka sudah menyampaikan, Pak, udah jam terakhir nih Pak, saya santai ya Pak, udah minta duluan Pak. Walaupun mereka sebenarnya saya udah tahu gitu kan. Makanya jam terakhir itu ya saya sistem belajar main gitu aja Pak. Kasih waktu gitu. Karena kalau dibantai terus kasih tugas atau apa, ya udah mereka banyak tidur Pak. Percuma kita jelas mereka tidur gitu kan. Ya udah mungkin itu dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Beberapa permasalahan ketika di kelas saya itu belajar bahasa Inggris, dan setiap permasalahan di kelas itu nggak sama. Ya kebetulan saya makarnya bahasa Inggris, dapat di 3 kelas di MIPA, kemudian dapat 3 kelas di IPS. Nah, setiap kelas ini permasalahannya nggak sama antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya. Kalau yang kelas yang kira-kira menurut saya itu yang sedikit menguras saya untuk berpikir ini apa ya yang mau saya lakukan supaya anak-anak ini pada umumnya low motivation, kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana cara menimbulkan motivasi mereka di dalam belajar. Rata-rata seperti itu. Karena ini belajarnya bahasa asing, rata-rata siswa kita itu di setiap kelas itu hanya berkisar 10 orang yang betul-betul kemampuan untuk belajar berbahasa Inggrisnya itu bagus. Ya, ada beberapa yang memang dikatakan bahwa kami tak mengerti Bu dengan bahasa Inggris ini. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada beberapa siswa di setiap kelas itu dia sebenarnya punya kemampuan tapi dia tidak mau menggali potensi dirinya. Kemudian permasalahan yang lainnya, anak sama sekali dia tak mau tahu. Kita kasih pekerjaan individu pun dia tidur di belakang, dia menunggu dari teman-temannya, ada yang masa bodoh saja, seperti itu. Jadi hal inilah yang terjadi di kelas bahasa Inggris. Nah, cara mengatasinya yang pertama, karena ini bahasanya bahasa asing, di dalam metode pembelajaran itu apalagi yang berbasis teks, awalnya anak ini kan dia bahasa Inggris Pak, tapi tak punya kamus. Karena kan itu sebagai sumber belajar juga, sebagai alat media untuk memahami sebuah teks. Kita mengiring anak itu mengenal vocabulary itu. Kita pancing, kita giring dia untuk kalau ini ya artinya, kita suruh anak itu menebak artinya. Jadi tidak misalnya Bu ini artinya apa? Saya tidak langsung jawab Pak, tapi mendidik mereka untuk mengenal kosakata itu sehingga dia paham dengan teks tersebut. Nah kemudian saya memperkenalkan teks itu mulai dari hal yang paling ringan, yang paling mudah, sedang dan tahap hot. Nah seperti itu. Jadi alhamdulillah trik-trik itu saya mengatakannya bukan berhasil, tapi lama-kelamaan anak sudah terbiasa dengan metode yang saya bawa sehingga mereka merasa tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Seperti itu Pak. Ketika saya bilang satu, hanya satu kali saja. Satu. Itu satu. Dua. Kita pakai kaki Bapak Ibu. Bu depan Ibu. Naik di atas meja, naik di atas. Dua. Oke, Pak. Saya hanya bilang satu, tepuk tangan satu kali saja. Satu, dua. Kakinya main Bapak Ibu. Oke, kita lagi satu, dua. Oke, itu baru yang gampang. Yang saya kita tiga.
yang bilang patah kaki ya. Satu, dua, tiga. Ada. Tapi sepatu namun itu.